Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Perekonomian Indonesia dengan materi sumber daya dan pasar tenaga kerja. Dengan anggota yaitu saya sendiri Nadia Yuningsih, yang kedua ada Silvani Rizky Amalia, dan yang ketiga ada Febri Imanuddin. Peta pembahasan yang pertama ada tenaga kerja, yang kedua pengertian pasar tenaga kerja, ketiga peraturan terkait tenaga kerja, dan yang keempat peran tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi. Saingan daya saing tenaga kerja akan dijelaskan oleh Silvani Rizky Amalia. Pertama yaitu mengenai tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan sumber daya utama bagi keberlangsungan suatu produksi dalam suatu perusahaan maupun dalam struktural organisasi. Keberadaan tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi sangatlah diperlukan, terutama bagi mereka yang tingkat produktivitasnya memerlukan tingkat efisiensi dalam prosesnya. Semakin banyak jumlah tenaga kerja yang ada dalam suatu produksi, maka semakin besar pula beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalamnya, yakni mengenai jaminan mereka sebagai tenaga kerja. Yang kedua yaitu mengenai pengertian pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja, atau proses terjadinya penempatan dan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Pelaku-pelaku yang dimaksud di sini adalah pengusaha, pencari kerja, dan pihak ketiga yang membantu pengusaha dan pencari kerja untuk dapat saling berhubungan. Selanjutnya yaitu mengenai peraturan terkait tenaga kerja. Perlindungan terhadap buruh atau pekerja merupakan bagian dari kewajiban negara. Hak-hak dasar sebagai manusia harus terpenuhi dengan mendapatkan perlindungan di mana saja mereka bekerja untuk mendapatkan hak-hak dasarnya, baik berbeda status warga negaranya maupun sama status warga negaranya, sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang layak sebagai seorang manusia sesuai dengan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selanjutnya yaitu dasar hukum tentang tenaga kerja asing. Peraturan yang menjadi dasar hukum bagi tenaga kerja asing adalah: pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Pengaturan tentang tenaga kerja asing dimuat dalam bab 8 pasal 42 sampai 49. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemberi kerja yang akan menggunakan tenaga kerja asing harus mempunyai rencana penggunaan yang mencakup alasan, jabatan yang akan diduduki, jangka waktu, serta harus ada yang mendampingi dari tenaga kerja warga Indonesia. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing. Persyaratan tenaga kerja asing dimuat dalam bab 5 pasal 6 antara lain yaitu: pertama, tenaga kerja asing wajib memiliki pendidikan dan sertifikasi kompetensi serta pengalaman kerja selama 5 tahun sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya. Wajib mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja pendamping dan dibuktikan dengan laporan pelaksana pendidikan dan pelatihan, memiliki NPWP dan kartu jaminan sosial bagi tenaga kerja yang bekerja lebih dari 6 bulan, memiliki bukti polis asuransi. Persyaratan di atas tidak berlaku bagi pekerjaan yang bersifat darurat atau mendesak. Yang kedua yaitu pemberi tenaga kerja yang menggunakan tenaga kerja asing wajib mempunyai izin mempekerjakan tenaga kerja asing atau IMTA. Berlaku juga bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan sebagai anggota direksi, dewan komisaris, atau anggota pembina, anggota pengurus, anggota pengawas yang berdomisili di luar negeri. Ketiga yaitu pemberi kerja tenaga yang mempekerjakan satu orang tenaga kerja asing harus dapat menyerap tenaga kerja Indonesia sekurang-kurangnya 10 orang pada perusahaan pemberi kerja tenaga kerja asing. Terkait dasar hukum yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 35 Tahun 2015 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing. Dalam peraturan ini menghapus peraturan yang mensyaratkan perusahaan untuk merekrut 10 tenaga kerja Indonesia setiap merekrut 1 tenaga kerja asing. Namun ada hal baru dari Permenaker ini yaitu ketentuan bahwa pemberi kerja tenaga kerja asing yang berbentuk penanaman modal dalam negeri dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan jabatan komisaris.
Peraturan dasar hukum yang keempat yaitu Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing. Setiap pemberi tenaga kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Pengusaha yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing cukup mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA tanpa harus mengajukan izin menggunakan tenaga kerja asing atau IMTA. Karena berdasarkan pasal 9 Perpres nomor 10 tahun 2018, pengesahan RPTKA merupakan IMTA. Selanjutnya mengenai perizinan tenaga kerja asing. Peraturan yang mengatur tata cara penggunaan tenaga kerja asing yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pemberi kerja tenaga kerja asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Selanjutnya disebutkan bahwa pemberi kerja meliputi pertama instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organisasi internasional. Kedua, kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia. Ketiga, yaitu perusahaan swasta asing yang terdaftar di instansi yang berwenang. Keempat, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan. Kelima, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan. Dan yang terakhir yaitu usaha jasa impresariat atau badan usaha sepanjang tidak dilarang undang-undang. Selanjutnya masih mengenai perizinan tenaga kerja asing. Setiap tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan pemberi kerja harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti tertuang dalam pasal 5 Permenaker nomor 10 tahun 2018, yaitu pertama, wajib memiliki pendidikan dan sertifikasi kompetensi atau pengalaman kerja paling sedikit 5 tahun sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki. Kedua, yaitu wajib mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja pendamping. Ketiga, yaitu wajib memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP bagi tenaga kerja asing yang bekerja lebih dari 6 bulan, serta memiliki izin tinggal terbatas atau ITAS untuk bekerja yang diterbitkan instansi yang berwenang. Perizinan yang mengatur tenaga kerja asing mengalami beberapa kali perubahan, namun pada dasarnya semakin dipermudah dengan tujuan meningkatkan investasi dalam negeri, memperluas lapangan pekerjaan, dan alih teknologi. Selanjutnya ada peran tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi. Peran tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi mempengaruhi pendapatan nasional. Faktor yang terpenting dari tenaga kerja adalah kualitas. Bila kualitas tenaga kerja lebih baik, maka akan terjadi peningkatan produksi. Hubungan ketenaga kerjaan dan pembangunan membahas mengenai ketenaga kerjaan tentunya tidak terlepas dari yang namanya pembangunan. Karena ketenaga kerjaan dan pembangunan memiliki hubungan yang sangat erat. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan terlaksana dengan tersedianya para tenaga kerja yang handal dan berkualitas. Namun, realitanya saat ini di Indonesia masih banyak tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan karena kualitasnya dirasa kurang oleh perusahaan. Tenaga kerja yang belum ataupun tidak memiliki pekerjaan seperti ini sering disebut dengan pengangguran. Dan pengangguran di Indonesia ternyata tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga kerja tersebut, tetapi ada hal-hal lain yang menyebabkan tenaga kerja belum memiliki pekerjaan. Menurut Sadono Sukirno 2000, pengangguran berdasarkan faktor-faktor penyebabnya dibagi menjadi 6. Yang pertama ada pengangguran siklis. Pengangguran ini disebabkan oleh menurunnya kegiatan ekonomi di suatu negara maupun seluruh dunia. Hal ini biasanya diawali dengan rendahnya daya beli masyarakat yang otomatis berkurang produksi dari suatu perusahaan. Yang kedua, pengangguran friksional. Pengangguran ini biasa disebut juga pengangguran sementara. Pengangguran ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti masih menunggunya panggilan kerja, atau juga bisa karena melakukan mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah, atau tidak puas dengan kebijakan pimpinan. Yang ketiga, ada pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh perubahan teknologi, misalnya penggantian tenaga kerja oleh mesin dengan komputer ataupun robot. Yang keempat ada pengangguran struktural. Pengangguran ini biasanya disebabkan oleh pergeseran struktur ekonomi dalam suatu negara, misalnya dari agraris ke industri. Yang kelima, pengangguran sukarela. Pengangguran ini biasanya disebabkan oleh tenaga kerja yang
tenaga kerja tersebut mampu untuk bekerja, tetapi tidak mau bekerja karena mungkin kebutuhan sudah dapat tercukupi. Dan pengangguran ini sebenarnya bukan masalah bagi suatu negara. Dan yang keenam adalah pengangguran deflasioner. Pengangguran ini terjadi karena tidak cukupnya lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang banyak jumlahnya. Ini ada persaingan daya saing tenaga kerja. Persaingan daya saing tenaga kerja diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama ada penetapan upah minimum. Yang kedua rendahnya SDM, ketiga pendidikan, keempat komunikasi, kelima kesehatan, dan keenam teknologi. Pertama ada penetapan upah minimum. Saat ini upah menjadi polemik antara pengusaha dengan tenaga kerja atau buruh. Belum adanya kesepakatan mengenai upah minimum tenaga kerja karena berbagai hal. Perusahaan masih keberatan dengan upah minimum yang telah ditetapkan, sedangkan buruh menuntut adanya kenaikan upah atau gaji. Meskipun pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan upah minimum, tetapi ada beberapa perusahaan yang belum membayar upah sesuai dengan ketentuan tersebut. Upah tenaga kerja sendiri akan mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Ketika tenaga kerja menginginkan upah yang besar, perusahaan cenderung mengubah sistem produksi dengan padat modal. Namun ketika upah tenaga kerja tidak ditingkatkan, kesejahteraan tenaga kerja juga sulit untuk ditingkatkan. Inilah yang menjadi masalah kompleks tenaga kerja. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas tenaga kerja tentu akan mempengaruhi daya saing dari tenaga kerja itu sendiri. Seperti yang dimuat dalam suara pembaharuan yang diakses tanggal 15 April 2013 bahwa World Economic Forum atau WEF dalam surveinya pada 2010 mencatat peringkat daya saing Indonesia di posisi 44. Posisi itu di bawah sejumlah negara pesaing utama kita di Asia Tenggara, seperti Singapura di peringkat ketiga, Malaysia di peringkat ke-26, dan Thailand di peringkat ke-38. Daya saing Indonesia juga di bawah macan ekonomi global Tiongkok, di posisi 27. Rendahnya kualitas tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang, dan menurut data Badan Pusat Statistik bahwa pada tahun 2012 bulan Agustus jumlah pengangguran terbuka dari seluruhnya itu 7.244.956 jiwa. Pengangguran terbuka pada tingkat STA atau umum itu mencapai 1.832.109 jiwa. Selanjutnya itu ada pendidikan. Hasil penelitian melihatkan adanya hubungan positif antara derajat pendidikan dengan kehidupan ekonomi, di mana semakin tinggi derajat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula derajat kehidupan ekonominya. Terhadap permasalahan ini, ternyata banyak bukti yang menunjukkan bahwa antara keduanya terdapat hubungan saling mempengaruhi, yaitu bahwa pertumbuhan pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan pendidikan. Pendidikan juga masih ada kaitannya dengan kesehatan, yaitu pendidikan seseorang yang semakin tinggi akan memungkinkan seseorang menjadi sehat. Dan hal ini tentu perlu campur tangan dari pemerintah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa mengenyam pendidikan agar kehidupan lebih baik. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi adalah hal yang penting bagi kehidupan. Segala sesuatu dimulai dari komunikasi. Komunikasi yang baik akan meningkatkan produktivitas, dan komunikasi yang buruk akan mengurangi kemauan seseorang untuk bekerja sama. Dengan dimulainya Mei 2015 akan ada masalah dalam komunikasi karena bahasa dari tiap-tiap negara berbeda. Khususnya pada tenaga kerja, hal ini akan sedikit berat ketika mereka tidak mampu berbahasa asing. Oleh karena
itu perlu dilakukan pembinaan kepada tenaga kerja kita dalam berbahasa asing untuk memperlancar komunikasi mereka. Selanjutnya, kesehatan. Kesehatan merupakan komponen sumber daya manusia yang paling mendasar. Hal ini disebabkan oleh suatu pemikiran bahwa tidak akan ada gunanya atau kurang berguna pendidikan seseorang apabila dalam keadaan yang tidak sehat. Segala gagasan, kreativitas, dan produktivitas yang maksimal berawal dari kesehatan. Apabila penduduk Indonesia dalam keadaan yang tidak sehat, maka daya saing dalam dunia kerja pun juga tidak akan maksimal. Maka perlu adanya peningkatan kesehatan bagi penduduk Indonesia agar produktivitasnya dapat maksimal. Peningkatan kesehatan dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan mengenai kesehatan. Pendidikan akan menjadi tindakan preventif dalam kesehatan karena dengan pengetahuan tersebut masyarakat dapat hidup sehat. Ya, selanjutnya ada teknologi. Teknologi ini di era globalisasi dianggap sebagai teman keseharian. Hal itu disebabkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya akan selalu menggunakan teknologi, meskipun teknologi yang digunakan masih sederhana. Itu juga berlaku bagi tenaga kerja yang mereka selalu menggunakan teknologi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Perkembangan teknologi jauh lebih cepat dibandingkan dengan tingkat kemahiran seseorang pada suatu teknologi pada jangka waktu yang tertentu. Oleh sebab itu, perlu adanya sistem yang mengupdate mengenai teknologi terkini yang dapat dipelajari tenaga kerja. Hal tersebut dilakukan agar tenaga kerja mampu mengupdate keahlian mereka sehingga daya saing mereka juga akan meningkat. Ya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maafkan. Kami manusia bukan malaikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.